banyaknya pergumulan dalam hidup ini, saudaraku. Ini juga sama, saudaraku. Pada suatu hari menjelang, jadi katakan Kisah Rasul pasal 3 itu, saudaraku. Ayat pertama sampai 10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat, orang lumpuh itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka, Rasul ini menatap dia, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan bahwa kedua Rasul itu akan memberikan uang, akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat berikut dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Berjalankah langsung? Oh tidak, saudaraku. Tidak langsung berjalan. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, Petrus, dan membantu dia berdiri. Seringkali disinilah kesalahannya. Didoakan, saudaraku, tapi tidak dibantu untuk berdiri. Tetap lumpuh. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat 9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ayat 10. Lalu mereka mengenal pengemis itu, saudaraku, sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Inilah kuasa darah Yesus atau kuasa bilur Yesus. Saudara, orang ini sudah tidak punya masa depan karena dia lahir, saudaraku, cacat dan dia tidak punya masa depan. Saudara coba berempati kepada peristiwa ini dan lihatlah, saudaraku, bagaimana orang tuanya, kesedihan orang tuanya. Dan siapa yang mau menikah dengan orang lumpuh, saudara? Tetapi hari itu, saudaraku, ada satu peristiwa yang tidak pernah diduganya. Dia tidak pernah menduga hari itu adalah hari mujizat baginya, saudara. Dan dia tidak pernah berdoa untuk itu sebetulnya. Orang yang lumpuh itu tidak pernah berharap akan kesembuhannya. Namun hari itu, saudaraku, Rasul Petrus dan Yohanes, saudaraku, berdoa dan mendemonstrasikan kuasa Allah. Dan si pengemis itu, kalau saudara kembali sebentar pada ayat 7, kita perhatikan sebentar, saudara perhatikan di sana, saudaraku, ayat 7. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ada satu proses dalam sekejap mata, dalam mata yang berkedip. Alkitab berkata kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ini masih terjadi sampai hari ini. Ayat yang ke-8 dikatakan, saudaraku, apa yang terjadi? Dia sukacita. Seumur hidupnya dia tidak pernah berdiri, saudaraku. Seumur hidupnya dia tidak pernah berjalan. Seumur hidupnya dia bergantung kepada orang lain yang mengantarkan dia ke pintu gerbang bait Allah itu. Hari itu tiba-tiba ada sesuatu yang dia rasakan lain. Kaki dan mata kakinya kuat sehingga ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Karena dia nggak pernah jalan selama ini. Girang betul dia, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Saya masih ingat anak saya, Christian dan Yosef, waktu mula-mula belajar berjalan, saudaraku. Saudara, dilarang juga nggak mau, saudara. Dilarang pun nggak mau. Nanti kita bilang,
Kamu belum kuat, kamu belum kuat. Saudara. Dia pegangan dengan dinding, saudaraku. Dia pegangan dengan dinding, kemudian dia berusaha untuk nyebrang, saudaraku. Nyebrang dari dinding sini, dinding sana. Ketika dia berhasil berjalan dengan goyang-goyang, saudaraku, dan sampai kepada dinding berikutnya, dia tertawa senang sekali, saudaraku. Kemudian dia mencoba lagi dari dinding ini ke sana, saudaraku, akhirnya jatuh, saudaraku. Nangis. Lalu kita bilang, makanya, tapi dia tetap, saudaraku, setiap hari berusaha untuk mencapai dinding yang sebelah, saudaraku. Seperti inilah. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Bukan hanya berjalan, dikatakan berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Ayat 9, saudaraku, seluruh rakyat yang ada di Yerusalem pada waktu itu yang sekitar bait Allah itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Kemudian ayat 10 dikatakan, saudaraku, lalu mereka mengenal itu orang lumpuh itu. Saudara, hari ini mujizat masih ada. Amin, saudaraku. Dia masih Tuhan yang menyembuhkan. Kita melihat lagi, saudaraku, tentang kuasa Tuhan ini. Kisah Rasul pasal 20. Kisah Rasul 20 ayat 7 sampai ayat 12. Ini seorang pemuda namanya Eutikus, namanya agak antik, saudaraku. Kisah Rasul 20 ayat 7 dan sampai 12. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk perjamuan kudus, memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya, pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Bayangin, saudaraku, khotbah dari pagi sampai jam 12 malam lewat, saudaraku. Ya, mungkin gak pagi sekali, tetapi yang jelas dia sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Kenapa? Karena sudah sore, sudah malam. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berkhotbah, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya dia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Kemudian ia diangkat orang, ia sudah mati, saudara. Ya dong, dari lantai 3, kalau kepalanya yang duluan, saudara tahu di sekitar tempat-tempat di Yerusalem itu, saudaraku, semua batu itu. Tanahnya jarang, nggak pernah kelihatan tanah, batu. Nah, tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih tadi mati, sekarang dibilang masih hidup, sebenarnya sudah mati. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian dia berangkat. Ayat 12. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua sangat terhibur. Orang mati dibangkitkan. Ini bisa terjadi karena ada kuasa di dalam darah Yesus. Ada kuasa oleh bilur-bilur Yesus. Saudara yang kasih dalam nama Kristus, dimanapun saudara sedang berada dan dapat menyaksikan siaran ibadah ini malam ini, dengar saudaraku, malam ini dia mau menyembuhkan saudara. Malam ini ada mujizat. Malam ini Tuhan mengadakan kesembuhan dan mujizat atas hidup saudara. Percayalah. Haleluya. Saudara, mari kita masuk kepada poin yang berikutnya, saudaraku. Alasan yang ketujuh mengapa Yesus mau menyembuhkan, yaitu untuk membuktikan kekalahan iblis di kayu salib. Jadi ingin untuk membuktikan kekalahan iblis di kayu salib. Saudara, salah satu, jadi bukan semuanya, salah satu penyebab mengapa orang menjadi sakit adalah karena perbuatan iblis, perbuatan setan. Salah satu, ya, tidak semuanya. Mari kita melihat ayatnya, saudaraku. Dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 3:8. Alkitab berkata, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya.
Untuk inilah anak Allah. Anak Allah itu adalah gelar daripada Yesus Kristus, saudaraku. Yesus ini banyak gelarnya, anak domba Allah, anak Allah, ya. Banyak, saudaraku, ya. Singa dari Yehuda. Ini gelar-gelarnya, saudaraku. Untuk inilah anak Allah atau Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa salah satu penyebab orang menjadi sakit adalah karena perbuatan setan, perbuatan iblis. Alkitab berkata, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu dalam diri Yesus Kristus. Supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ketika kita masuk ke Kisah Rasul 10 ayat 38, ketika Petrus sedang berkhotbah di rumah Cornelius. Ya, Cornelius ini seorang perwira pasukan Italia, dia saleh, dia takut akan Tuhan. Satu hari dia mendapat penglihatan, saudaraku, tentang hal-hal yang haram dan tidak haram itu halal. Nah, Petrus datang ke rumahnya, saudara. Petrus datang ke rumahnya, dia berkhotbah dikatakan dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ini saudara perhatikan bahwa salah satu penyebab orang sakit adalah karena guna-guna misalnya. Karena disantet orang. Ya. Zaman sekarang pun masih ada itu. Ya. Bahkan filmnya pun ada, guna-guna istri muda katanya. Wah, itu bahaya saudaraku, ya. Ya. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Saudaraku, saya harus katakan kepada kita semua bahwa apakah itu karena faktor kita kurang menjaga kesehatan kita, atau itu karena perbuatan iblis. Yang jelas alasan ketujuh, saudaraku, yang keenam tadi oleh untuk membuktikan kuasa bilurnya, yang ketujuh ini adalah untuk membuktikan bahwa kuasa setan dikalahkan di kayu salib. Saudara, mari kita melihat dalam kisah dalam Matius 8, saudaraku, Matius 8 ayat 28 sampai 34. Injil Matius 8 ayat 28 sampai 34. Dikatakan, saudaraku, setibanya di seberang, yaitu di daerah Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu, jalan kuburan itu, saudara. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Nah, ini bukan suara orang yang gila itu sebenarnya, suara setan yang ada di dalam orang itu sebenarnya. Jadi setannya pakai suaranya. Nah, iblis ini, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Iblis tahu Allah. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Saudara, dia bagaimana iblis tahu, ya, iblis yang ada di dalam orang gila itu, saudaraku, yang dirasuk setan itu, dia tahu akan penyiksaan di neraka itu. Belum waktunya, katanya, saudaraku. Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ayat berikutnya dikatakan, maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya. Nah, jelas ya, tadi kan seolah-olah suara orang yang dirasuk setan itu. Sekarang jelas, maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Berikutnya, saudaraku, sampai 34. Yesus berkata kepada mereka, pergilah, lalu keluarlah mereka. Mereka di sini setan-setan itu, saudaraku. Banyak, saudaraku, setannya di dalam orang itu, bukan satu aja. Dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. 33. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah
segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. 34 terakhir, maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Ketakutan yang punya babi, karena khawatir babinya lebih banyak lagi mati, saudaraku. Oh, inilah saudaraku orang Yahudi, saudaraku. Lebih bagus babi mati daripada masuk surga, saudaraku. Jangan sampai kita begitu, saudaraku. Biarlah kita masuk surga, babi mati masuk jurang, gak apa-apa, saudaraku. Saudaraku, tapi ini konteksnya, saudaraku, bagaimana, yaitu apa alasan Yesus, mengapa Yesus mau menyembuhkan? Alasan ketujuh, yaitu untuk membuktikan kekalahan iblis di kayu salib. Untuk membuktikan bahwa iblis itu, bahwa kematiannya di kayu salib itu untuk mengalahkan kuasa iblis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saudaraku, ya, saya tidak terlalu tahu persis apa yang menjadi masalah, tetapi karena kaitannya dengan penyakit, sama saja, masalahkah, problema hidupkah, penyakitkah, saudaraku, malam ini, saudaraku, dengar, saudaraku, kuasa bilur Yesus masih tersedia sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang berikutnya, saudaraku, kalau ada di antara saudara hari ini yang diguna-guna orang atau kata disantet orang, malam ini adalah malam pembebasan kepada saudara sekalian. Karena Alkitab berkata hidup kita ini sangat berharga. Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Itulah sebabnya Yesus mau menyembuhkan kita. Dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Saking murahnya, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit, saudaraku. Hidup kita ini berharga. Itulah sebabnya dia mau menyembuhkan kita. Malam ini adalah malam mujizat untuk kita semua. Mari saudaraku, kita angkat pujian ini, dan sambil menyanyi menyembah Tuhan, saudaraku, alamilah kebaikan Tuhan, alamilah kesembuhannya. Oh raka sandaka nama labas jandaka. Oh Yesus Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Saudara yang kekasih, yang sedang menyaksikan ibadah healing ministry malam ini, saya mau katakan sekali lagi, saudara, dia, Yesus, tidak berubah. Dia menghendaki kita berumur panjang. Alkitab berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan engkau dan akan kuperlihatkan keselamatan yang daripada. Hari ini jangan katakan betapa besarnya penyakitku.
Tapi katakan betapa hebatnya, betapa besarnya kuasa Tuhan. Tuhan Yesus lebih besar dari penyakit apapun. Amin. Penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit apapun. Berkata kepada Tuhan, tolonglah aku, buktikanlah firman, terjadilah dalam hidup. Aku mau bertobat, ku tinggalkan dosa, ku layani Engkau, berikan aku kesempatan yang kedua Tuhan, supaya aku bisa menjadi saksi-Mu, menjadi terang-Mu, untuk menceritakan kepada dunia ini. Sebab Tuhan itu baik. Tadi Helen sudah bersaksi betapa ajaibnya Tuhan. Seharusnya dia dioperasi, saudara. Ada kanker, ada apa itu di buah dadanya, saudara. Tetapi Tuhan bermurah hati. Dan sudah 11 tahun, saudara. Tidak ada kuman, tidak ada, sembuh dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwa. Angkat tangan saudara. Saudara yang di rumah-rumah, angkat tanganmu, sembah Tuhan. Malam ini malam mujizat bagimu. Sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada dalam hidupku. Terima kesembuhan malam ini. Penyakit kanker, penyakit tumor, penyakit ginjal, penyakit paru-paru, segala penyakit aku patahkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Aku patahkan kuasamu setan, aku hancurkan kuasamu iblis. Penyakit-penyakit pergi, tinggalkan umat Allah. Sebab kami semua sudah dibayar dengan lunas, dengan darah Yesus yang berkuasa. Jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Terimalah kesembuhan, terimalah mujizat dalam nama Yesus. Oh, dengan panjang umur Tuhan memberkati kami. Kami halau kematian di masa muda dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, terimalah kesembuhan. Berdoa juga Tuhan atas pokok doa dari kota Medan, di mana seorang bapak sudah meninggalkan istri dan anak-anaknya. Dan ibu itu masih berharap suaminya kembali. Tuhan, malam ini kami satukan hati kami untuk berdoa menjamah suaminya itu, supaya suaminya itu bertobat dan kembali kepada istrinya dan anak-anak. Roh jahat, roh perceraian kami patahkan dalam nama Yesus. Roh najis kami hancurkan dalam nama Yesus. Malam ini bekerjalah Roh-Mu Tuhan, persatukan kembali keluarga itu demi nama Yesus. Dalam nama Yesus berdoa Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah healing ministry malam ini. Sempurnakan dengan mengangkat tangan kami dua-dua di hadapan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, terimalah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Malam ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Lalu kita hidup kekal bersama dengan Dia, bahkan sampai selama-lama. Semua yang percaya dan diberkati dan disembuhkan, katakanlah
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. God bless you all.